oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, ku kan menari bagimu Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Katakan, oh Yesusku. Oh Yesus, Kaulah Yesusku Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau Yesusku yang sangat ku cinta. Kau yang ku sembah. Kau Yesus Juru selamatku, pengharapanku. Haleluya. Yesus, ku mau sembah Kau Tuhan, ku mau tinggikan Kau. Haleluya. Oh haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau Yesus Tuhan kami, hanya Kaulah Tuhan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau sangat kami cinta Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi kami ingin hari ini Tuhan untuk membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan, untuk menyatakan bahwa hidup kami bukan apa-apa tanpa-Mu Tuhan, tetapi hanya karena Engkau ada dalam hidup kami, kami menjadi alat-Mu, kami jadi manusia yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sertai hari ini, setelah kami akan mendengar firman Tuhan, kiranya firman ini dapat tertanam dalam hidup kami, jadi pelita bagi kami, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Yang sebelah sini belum. Shalom. Iya gitu tuh. Ya puji Tuhan, kita bisa kumpul lagi teman-teman. Kita bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Ya
kita langsung aja teman-teman ya. Saya nggak lama-lama sih teman-teman ya. Saya pada saat itu saya ingin nyiapin tema khotbah, terus saya berpikir kira-kira apa ya teman-teman ya, mau tak sampaikan apa gitu. Terus karena yang tema minggu lalu sudah selesai, jadi ini mau membahas lagi yang baru, yang lain. Dan ternyata Tuhan ingatkan satu, kita harus belajar di mana kita mau belajar untuk lebih mensyukuri lagi atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan buat hidup kita. Amin. Kita mau belajar di Roma Roma 11 ayat 25. Sampai 36 ya teman-teman. Udah ketemu? Halo? Amin, udah ketemu? Ini enggak semangat ya teman-teman ya. Amin, sudah ketemu teman-teman? Amin ya. Gantian ya bacanya ya, saya dulu ya. Roma 11 ayat 25 itu perikopnya dikatakan penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yo, kok Jeffrey tok sing ngomong, ayo guys. Kok malah kalian gak ikut baca? Ayo, 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Amin. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Ya, kita mau membahas di satu perikop ini. Sebenarnya kalau kalian baca di perikop penyelamatan Israel dari ayat 25, itu kalian benernya bisa baca dari pasal sebelum-sebelumnya, di mana Paulus menjelaskan bagaimana Paulus tuh menjelaskan di jemaat di Roma ini, menjelaskan kayak kasih tahu dulu itu bangsa Israel. Kita tahu ya, Allah memilih bangsa Israel menjadi umatnya, umat pilihannya teman-teman. Dan Paulus menceritakan bahwa dari sampai Yesus Kristus turun ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, ada sebagian, ya enggak semua ya, ada sebagian yang mereka menolak, yang mereka enggak percaya pada Yesus teman-teman. Dan Paulus sebagai rasul yang dipercaya oleh Tuhan sendiri untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi teman-teman. Dan pada saat itu Paulus mengajarkan, jadi cerita awal-awal cerita kayak gimana sih waktu itu kok bisa Israel kayak sampai hari ini kayak gitu. Diceritakan kalau kalian baca di perikop sebelumnya ada ketidakpercayaan Israel, kemudian ada sisa Israel, dan selanjutnya ada perikop selanjutnya ada bagaimana Israel tersandung dan bangsa-bangsa lain selamat. Dan Paulus menceritakan bahwa kita semua ini bagi orang-orang yang mungkin nggak asli dari Israel, nggak asli orang Yahudi, dan kita ini bagi jemaat di Roma dan kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, merasakan anugerah kasih karunia Tuhan, itu jadi satu hal yang sangat luar biasa itu teman-teman.
Dimana Paulus ngomong ini karena ada ya mereka yang nggak percaya, terus akhirnya Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa merasakan keselamatan yang Tuhan berikan, teman-teman. Dan ini kalau kalian baca, teman-teman, di sebelumnya itu juga ada Paulus menjelaskan ada kayak perumpamaan tunas. Jadi kalau kita belajar waktu Yesus menyampaikan perumpamaan soal ini loh, perumpamaan soal undangan perjamuan pesta kawin itu, teman-teman ya. Dulu Ko Budi juga pernah sampaikan di khotbah itu, pada saat mereka diundang tapi mereka nggak mau datang, dan si raja ini mau mengundang orang-orang di pinggiran jalan. Dan ini hampir-hampir sama seperti yang Paulus jelaskan, teman-teman. Dan Paulus menjelaskan bahwa karena adanya sebagian besar orang Yahudi itu menolak Kristus, ya toh, ada yang nggak percaya. Terus Tuhan tuh kasih kesempatan buat kita ini yang non Yahudi ini bisa menerima keselamatan itu, teman-teman. Ya, dan kemudian Paulus tuh menjelaskan kalau kalian ayat 25, teman-teman, Paulus menjelaskan untuk mengingatkan bahwa setiap kita ini jangan pernah ada yang sombong, jangan pernah ada yang sombong. Apa sih maksudnya sombong? Oh, sombong itu paling kayak pelajaran biasa lah ya, kita harus rendah hati, kita harus gimana. Enggak, teman-teman. Pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya merasa seharusnya kita itu harus lebih lagi, 2 kali lipat lebih lagi untuk kayak merasakan kita bersyukur banget bisa mendapatkan anugerah itu, teman-teman. Dan jangan sampai pada saat gara-gara kita ditujukan, jadi pada saat itu Paulus menceritakan ke jemaat Roma itu kayak adanya satu perbedaan pemahaman bagaimana cara mengikuti Kristus itu, teman-teman. Jadi dan jemaat Roma ini juga harus diajarkan sama Paulus supaya untuk bisa respect ke orang yang asli Yahudi, orang asli Yahudi, di mana mereka yang memang dari awal sudah umat pilihan Allah, teman-teman. Tapi di jemaat Roma ini diajarkan untuk jangan sombong, jangan merasa kayak aku lebih dipilih daripada mereka. Padahal mereka umat pilihan tapi aku lebih dipilih. Bukan. Jangan sampai kita merasa sombong seperti itu, teman-teman. Dan di ayat 25 dikatakan, janganlah menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tagar dan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala sesuatu kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi Tuhan tuh memang dari awal sudah menubuatkan bahwa ya pasti Tuhan tuh kasih Roh Kudus dalam setiap hidup kita gitu, teman-teman. Dan tetapi Paulus mengingatkan untuk pada jemaat Roma, jangan sampai kamu sombong dan seakan-akan kita ini pilihan yang paling berharga, dan seakan-akan Tuhan tuh kayak kehabisan orang gitu, teman-teman. Paham ya, teman-teman? Jadi kayak paham ya? Itu pun juga berkorelasi dengan hidup kita gitu, teman-teman. Di mana pada saat kita mungkin mungkin di sini ada beberapa jemaat teman-teman youth yang baru gabung pelayanan, baru gabung ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja hari ini, teman-teman. Dan mungkin ada beberapa pembagian tugas yang mungkin dipercayakan sama kalian dan sebagainya. Dan saya juga ingin mengajari kita semua di tempat ini, kita untuk tidak sombong, teman-teman. Dimana ada loh kayak contoh ya, kayak misalnya ada satu jemaat A gitu ya, dia udah bergereja lama gitu, terus dia pelayanannya oke, gitu. Terus mari gitu, tiba-tiba kan pasti kan lama-kelamaan jemaat itu pasti berdatangan tuh, jemaat baru datang dan melayani Tuhan. Dan akhirnya mungkin si porsi pelayanannya si jemaat yang lama ini akan pasti berkurang dong. Pasti kayak dibagi-bagi, mungkin dibagi-bagi lebih
untuk orang-orang yang baru untuk melayani Tuhan gitu. Jadi diajarkan jangan sampai sombong kayak saya merasakan bahwa pelajaran ini benar-benar kayak mengajari kita. Ada kadang suatu saat kita itu pasti merasa kayak lebih terpilih. Mungkin ada yang merasa kita lebih layak atau kita merasa lebih pintar dan sebagainya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Dan Paulus itu menekankan, bukan berarti Paulus itu menyalahkan. Maksudnya bukan berarti Paulus itu menyalahkan. Paulus itu menengahi antara jemaat di Roma dan jemaat di Yahudi itu teman-teman. Di mana Paulus ingin menengahi, tidak mau menuduh satu sama lain sebagai orang yang salah. Kayak Paulus kayak nggak mau bahasanya kayak aku ngomong tuh gunggung itu apa ya, kayak ngompori gitu. Kamu ya lihat entar di sana ditolak Tuhan, apa mungkin mereka nggak percaya. Terus kayak gitu kamu ya bagus ya, kamu dipilih Tuhan gini, nggak kayak gitu. Jadi paham ya? Jadi maksudnya Paulus itu menengahi antara jemaat Roma dan orang asli Yahudi ini supaya mereka satu sama lain mengerti bahwa pemilihan yang Tuhan kasih, Tuhan pilih setiap kita, Tuhan pilih mereka untuk bisa Tuhan kasih kesempatan buat mereka bisa mengenal Tuhan, itu hanya dari kemurahan Tuhan saja teman-teman. Bukan berarti kayak itu pun juga harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam setiap pelayanan kita. Jangan sampai kayak wah itu loh, area itu disetrap gitu ya, disetrap terus kita akhirnya kita malah mendukung, kita malah kayak buat geng sendiri, terus itu ngerasani dan sebagainya. Terus akhirnya kita merasa oh aku lebih layak, aku lebih pantas, aku dipilih Tuhan secara langsung. Enggak teman-teman. Justru Paulus mengajarkan jangan sampai kita saling menuduh satu sama lain. Terus jangan sampai kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, jangan sampai kita merasa lebih dipilih. Justru Paulus menekankan, dan saya juga tertegur bahwa di firman ini bahwa kita semua yang bukan asli umat pilihan Tuhan, tapi Tuhan mau memanggil kita sebagai umatnya, sebagai alatnya untuk melayani Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Yang seharusnya kita bisa merasakan dan kita bisa menghidupinya lebih lagi. Paham ya teman-teman ya? Jangan sampai kayak ya wes sekedar selesai gitu. Enggak. Paulus pun menekankan kita harus tetap takut karena kita hanya pungutan. Kita adalah tunas liar dan kita adalah orang luar teman-teman. Kalau kalian belajar di sebelumnya itu, Paulus mengatakan kita ini hanya tunas liar yang diambil terus ditancap ke akar, ke batang gitu teman-teman. Katakan seperti itu di ayat sebelumnya. Jadi saya waktu urutkan firman ini memang Paulus ini menegaskan untuk jemaat di Roma ini kayak diperkenalkan. Jadi saya kalau kalian baca step-stepnya nanti akan setelah Paulus menerangkan pada jemaat Roma ini supaya kalian tidak sombong gitu. Terus hanya harus memaknai pemberian Tuhan, memaknai kita dipilih itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Nanti setelahnya kita pasti akan bisa belajar ke pelajaran-pelajaran setelahnya gitu teman-teman. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita bersikap dan sebagainya. Nanti minggu depan bulan depan mungkin kita akan bahas lagi di situ. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita itu yang di poin pertama, kita itu hanyalah seorang hamba teman-teman. Jadi Paulus tuh menganggap kita jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa kayak terpilih. Paulus itu ingin menegaskan bahwa jangan sampai kita saling menyalahkan dan saling kayak merasa lebih hebat daripada yang lain. Kita semua ini hanya manusia. Kita ini semuanya manusianya sama di mata Tuhan gitu teman-teman. Jadi seperti tadi Bu Valen cerita di depan tadi ya. Jangan sampai ada kayak senioritas, jangan sampai ada Kristen lama, Kristen baru, enggak teman-teman. Justru pada saat kita mungkin yang kita sudah mengenal Tuhan lebih lama, kita sudah mengerti belajar kebenaran firman Tuhan, yang serius teman-teman, yang serius justru kita bisa belajar untuk mengayomi teman-teman yang mungkin baru gabung. Gitu, baru gabung. Kita jadi teman, kita jadi rekan sepelayanan. Begitupun juga teman-teman yang baru
mungkin baru mengenal Tuhan pun, mungkin baru aktif melayani Tuhan, itu juga bisa memiliki kerendahan hati yang dari awal itu sudah benar. Karena nggak menutup kemungkinan teman-teman. Banyak anak-anak mungkin yang ayo pelayanan gitu. Ya karena memang gereja kita itu kan gereja kita memang sangat open sekali untuk jemaatnya untuk bisa bergabung pelayanan. Tapi diharapkan teman-teman, diharapkan bahwa saya juga rindu bahwa di gereja ini juga ada satu kayak seminar di mana kita dilatih bagaimana cara menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, bagaimana mengatur hati kita, rendah hati kita, untuk bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, karena kita semua ini sama teman-teman. Nggak ada yang kita nyalakan, kamu kayak gini, enggak teman-teman. Jadi apalagi kita itu melayani yang seharusnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita dari awal diceritakan bukan umat pilihan Tuhan. Dan kita itu hanyalah orang asing, kita hanya tunas liar yang diambil sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan tiba-tiba gara-gara kita sudah dapat yang Tuhan kasih, terus kita meremehkannya, kita enggak menghargainya. Tuhan bisa ganti loh. Tuhan bisa ganti kita. Dikatakan di situ loh. Kalau kita baca di ayat 21 ya, dikatakan sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Loh. Saya baca ini kayak ya Allah aja yang enggak menyayangkan umat pilihannya yang asli loh teman-teman. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu loh, bukan siapa-siapa. Kan kita itu bisa aja loh diganti sama Tuhan. Ada banyak Tuhan tuh bukan berarti Tuhan tuh kayak aku kekurangan orang terus tak ambil Jeffrey, Marco tak ambil pokoknya diisi lah gitu. Enggak kayak gitu, enggak ngasal. Oke? Jadi kita mau belajar untuk menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Kita mau belajar dari Tuhan memberikan keselamatan buat setiap kita. Itu merupakan satu kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang sangat besar buat hidup kita. Dan akhirnya Rasul Paulus pun juga pada saat mereka menjelaskan itu loh, Rasul Paulus tuh menjelaskan bagaimana begitu besarnya kasih Tuhan buat setiap kita yang mungkin yang bukan umat pilihannya teman. Kita yang mungkin bukan orang yang asli dari pilihan Tuhan, kita hanya orang-orang yang diambil gitu. Kita hanya tunas liar yang diambil dari pinggir jalan, mungkin kita diambil untuk bisa menerima menerima keselamatan yang Tuhan kasih. Paulus tuh sampai kayak kalau kalian baca di sebelum, Paulus tuh pun sampai menyampaikan ini dengan rasa duka cita gitu loh. Jadi Paulus itu kan orang Israel teman, orang Israel, dia itu merasa kayak bahasanya kayak getun gitu. Getun itu apa ya teman-teman ya? Getun kayak menyayangkan gitu loh. Menyayangkan bagaimana kok Isa orang asli sing kita kaum bangsanya sendiri yang umat pilihan itu kayak bisa menyia-nyiakan hal itu. Jadi Paulus pun bukan berarti kayak membela bangsanya sendiri, terus kayak nggak mau tahu dengan urusan orang-orang luar. Enggak, Paulus justru mensyukuri dan benar-benar menghidupi panggilan tugasnya untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Justru dia itu kayak merasa iri gitu, kayak merasa iri, kok Tuhan tuh bisa menerima orang-orang di luar sana, sedangkan bangsaku ini kayak mangkel lah kagopane Paulus tuh, kayak cek bodoh sih gitu loh, kok bisa disia-siakan gitu loh. Tetapi Paulus hebatnya, Paulus tuh menjelaskan bahwa Paulus tuh sampai kehabisan kata-kata, sampai merasakan duka cita karena hal itu teman-teman. Jadi makanya diingatkan kepada jemaat Roma, buat kita semua mendengarkan firman Tuhan hari ini, kayak Paulus yang sebegitu rupa mengalami Tuhan sedemikian rupa. Paulus mengenal Tuhan dan dia itu kayak merasa eman gitu loh, eman, kayak jangan sampai kalian yang sudah dipilih Tuhan ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap hal remeh, jangan sampai kita merasa kayak
itu hanya sebagai hal yang biasa. Saya juga pernah saya juga pernah membahas apa yang sudah Tuhan beri itu kita harus tahu yang kasih ini Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, teman-teman. Nah, tetapi hebatnya lagi, teman-teman, kenapa kita harus benar-benar bisa menghargai apa yang sudah Tuhan kasih? Paulus pun juga menjelaskan bahwa bukan berarti Tuhan yang awalnya menyayangkan umat pilihannya yang itu ya. Kalau kalian baca di sebelumnya itu, teman-teman, di pasal 11 itu ayat 8, saya bacain aja. Seperti ada tulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jadi Allah membuat beberapa orang Yahudi ini yang mungkin nggak menerima, Allah sementara membuat mereka kayak tertutup gitu, kayak nggak ya wis dibiarno dulu gitu loh. Dan tetapi Paulus yang mendapatkan rahasia dari Tuhan ini, Paulus tuh mengungkapkan pada kita bahwa di ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi saya ngerasa waktu saya baca gini, berarti kan Tuhan kayak dari awal bangsa ini dipilih, dipilih. Terus itu kok ternyata hasil akhirnya sebagian yang menerima, ada beberapa yang tidak. Terus saya berpikir, terus apakah Allah tutup mata, Allah membiarkan, Allah kayak ya wis lah jar-jarno gitu, biar-biarno gitu. Saya waktu baca kayak merasa mosok kayak dibiar-biarno sih gitu. Bukankah Allah itu Maha Pengampun, mau menerima kita padanya, pokoknya kita mau serius sungguh-sungguh menerima Tuhan. Bukankah Allah itu Maha Pengampun, teman-teman? Setuju enggak, teman-teman? Kayak kalian merasa kayak dikatakan di tadi loh, di yang saya baca tadi ayat 8 itu, kayak dibiarno. Saya merasa kayak kok gitu ya. Tetapi ternyata Paulus pun mengajarkan bahwa apa sih maksud dibalik, supaya Paulus mengajarkan kita supaya tidak sombong, untuk tidak merasa lebih tinggi, untuk merasa tidak lebih dipilih. Dikatakan di ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat pada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ternyata ada satu hal di balik semua yang Tuhan lakukan ini, teman-teman. Ternyata pada saat kita dikasih kesempatan untuk menerima keselamatan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Ternyata itu ada maksud di baliknya, teman-teman. Ternyata Paulus menjelaskan karena begitu besar karya keselamatan yang Tuhan buat dari awal, bukan berarti Tuhan itu tidak konsisten. Dikatakan sebab sama seperti dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bukan berarti Tuhan salah, bukan berarti Tuhan salah kayak milih bangsanya. Bukan berarti Tuhan salah kayak membiarkan, enggak. Tuhan ingin, kayak Paulus itu menjelaskan bahwa begitu besar rencananya Tuhan. Tuhan mau pilih kita supaya kita bisa membuat hati mereka cemburu. Jadi katakan kalau di ayat sebelumnya itu dikatakan sampai-sampai mereka yang menolak itu melihat jemaat-jemaat yang non Yahudi itu, mereka itu jadi cemburu, teman. Kayak merasa cemburu, kok mereka lebih dipilih daripada kita gitu. Jadi pada saat itu Allah menggunakan kita semua ini pada saat kita mau menjadi alatnya, kita mau mengikuti Tuhan gitu. Secara otomatis melalui dalam kehidupan kita ini, mereka yang mungkin awalnya mungkin menolak, mungkin mereka yang awalnya kecewa, mungkin mereka yang awalnya enggak percaya, tapi melalui kehidupan kita yang dari awal hanya tunas liar, teman-teman. Dari awal kita yang bukan siapa-siapa, Tuhan pakai sehingga
orang-orang yang seharusnya mungkin, ya ini dalam korelasi kehidupan kita sekarang, orang-orang yang mungkin sudah kayak mengenal firman Tuhan tinggi, mereka belajar kayak sedalam apa, kayak apa ya, ngorek isi firman Tuhan ini sedalam-dalamnya, pengetahuan mereka tinggi dan sebagainya, tetapi mereka, iman mereka lemah, mereka mulai kayak apa ya, mereka kayak beda gitu, kayak semakin iman mereka semakin turun dan sebagainya. Mungkin juga ada orang-orang yang mungkin Kristennya lama, itu mereka bisa melihat kita ini loh, kita yang bukan siapa-siapa, tetapi mereka bisa mendapatkan itu melalui kehidupan kita. Jelaskan di sana, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat pada Allah pada saat kita bukan siapa-siapa, tapi sekarang beroleh kemurahan dari ketidaktaatan mereka. Jadi paham ya? Jadi kita dapat karena mereka enggak taat. Tetapi dilanjutkan, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, ya kita semua peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan itu. Amin. Jadi dalam ayat itu kita semua yang tidak taat ya teman-teman, kita dapat kemurahan dari Allah ini, akhirnya kita bisa menjadi saksi, kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang mungkin yang percaya, mungkin yang awalnya percaya terus tiba-tiba mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin yang mereka belum percaya, mungkin mereka yang salah pengertian, mungkin yang mereka salah motivasi mengikuti Tuhan. Melalui kita yang awal kita mau rendah hati, kita serius jadi teladan. Saya mikir kayak hebat sekali gitu teman-teman. Kayak jadi jangan menutup diri bahwa oh aku ini baru mulai ikut Kristen, aku ini mungkin baru mulai serius sama Tuhan, aku mungkin baru serius belajar kebenaran firman Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Kayak kita minder akan orang-orang yang mungkin lebih pintar dari kita, mungkin lebih dalam menggali firman. Enggak. Justru kita mau pelan-pelan kita belajar, kita rendah hati, kita lebih menghargai apa yang sudah Tuhan kasih, itu jadi contoh buat hidup kita teman-teman. Dan akhirnya kita yang kedua, pada saat kita yang pertama kita mau mengerti bahwa kita semua hanyalah seorang hamba, kita ya semua manusia biasa yang jadi dari tunas liar kita mau diambil sama Tuhan, kita dikasih kesempatan untuk menerima Tuhan, akhirnya kita bisa siap untuk jadi saksi dan menyatakan kemuliaan Allah. Dari kita yang mungkin bukan siapa-siapa, hidup kita bisa dilihat ada yang berbeda, dan orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus bisa melihat kita sebagai orang yang berdampak melalui kehidupan kita. Dan akhirnya menyatakan betapa mengagumkannya kehidupan kita saat mengikuti Kristus. Saya mau sharing pada waktu itu, saya juga pun merasakan hal ini. Kayak pada saat saya sekolah teman-teman, pada saat saya sekolah, saya ngelihat ada satu teman saya ini kayak sangat berbeda sekali teman-teman, sangat berbeda sekali. Dia melayani Tuhan, gitu. Dia juga pinter. Terus pokoknya kayak apa ya? Bukan kayak orang-orang kan beda ya teman-teman. Kalau sekolah kan ada golongan sing rowame gitu, terus dan sebagainya. Enggak, kayak dia itu kayak satu orang sing berbeda dan bisa jadi mengubah hidup saya. Kayak oh iya ya, keren gitu loh. Kok dia itu bisa pinter di sekolah gitu, pinter di sekolah, pelayanan oke dan sebagainya. Kayak tidak ada satu hal yang minus dari hidupnya. Kayak saya merasa kayak kok bisa sih kayak gitu. Terus akhirnya dari situlah pada saat awal SMP itu teman SMP saya, pada saat itu akhirnya saya terpanggil tuh ke gereja sini dari SMP, dan itu saya belajar pelan-pelan. Oh iya, ternyata Isa, aku juga bisa kayak dia gitu loh. Dan melalui kehidupannya dia itu kayak sederhana gitu loh. Dia jadi dampak, dia jadi berkat buat orang lain. Itu sama, kalian juga bisa gitu teman-teman. Jadi dengan cara gimana supaya kita bisa seperti itu? Mulai dari belajar menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Mungkin pada saat mungkin kalian sekarang mungkin merasa kayak loyo, aku kok gini-gini ae, terus aku kok mungkin sekedar beribadah, datang minggu terus pulang nggak dapat apa-apa dan sebagainya. Mungkin ada satu hal yang perlu kita koreksi dalam hidup kita. Pada saat kita mau datang ke gereja, kita ini mau serius mau ketemu Tuhan, serius mau mendengarkan firman Tuhan apa enggak. Pada saat kita mau berdoa, mungkin itu kita benar-benar memusatkan semuanya kepada Tuhan atau hanya memusatkan pada pemikiran kita sendiri.
Itu bisa jadi teman-teman kayak gitu. Sama-sama kita mau koreksi itu, dan akhirnya pada saat kita tahu inti itu teman-teman, kita tahu permasalahan dalam hidup kita, kita bisa benar-benar menghargai, kita bisa hidup itu kayak merasakan kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Paulus pun sampai kehabisan kata-kata, dikatakan di ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sampai kayak Paulus pun merasa kayak kok bisa sih Allah kok meninggalkan bangsaku sing mungkin kayak gak menerima, kok dibiarin. Ternyata Paulus terkagum-kagum akan rencana Allah itu teman-teman. Allah sengaja, Allah membuat seperti itu supaya orang-orang non-Yahudi bisa percaya dan akhirnya bisa menjadi dampak buat orang-orang yang asli. Jadi kayak sehingga apa yang Tuhan buat dari awal, Tuhan buat bangsa Israel jadi umat pilihan gitu. Terus Tuhan sampai hari ini Tuhan merancangkan dari cerita di Alkitab ini sampai hari ini pun Tuhan tuh gak pernah salah jadi akhirnya. Karena dalam setiap rencana dan apa yang sudah Tuhan rancangkan itu dikatakan di 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saya membahas banyak, mungkin 36 ini, ayat 36 banyak menyatakan bahwa kita, banyak orang hamba-hamba Tuhan mengatakan kayak oh kita harus melayani hanya bagi Dia, semuanya bagi, enggak. Kayak menceritakan bahwa menjelaskan betapa besarnya kedaulatan Tuhan, betapa besarnya kuasa Tuhan dalam hidup kita ini teman-teman. Dia merancangkan dari awal sampai hari ini itu enggak ada yang salah gitu teman-teman. Tuhan merancangkan sedemikian rupa. Jadi kita bayangin aja teman-teman. Jadi kayak kita mau menghargai kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita ini semakin dalam lagi. Kita mau belajar mensyukuri kita ini bisa ada hari ini itu karena hikmat Tuhan, atas inisiatif Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Saya sampai merasa ya mungkin kalian baca kayak bisa merenungkan firman ini lebih dalam lagi. Saya menjelaskan ini melalui perenungan firman saya bisa dapat hal ini. Mungkin bisa lagi ada dalam melalui kebenaran firman ini kalian bisa lebih dapat dalam lagi itu teman-teman. Tapi saya merasakan satu rema di mana iya loh, saya hari ini itu karena kemurahan Tuhan saja teman-teman. Kayak kita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba kita bisa kenal Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa hidup hari ini diberkati Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Pada saat kita mau bersyukur dan kita punya Allah yang luar biasa. Pada saat kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, kita bisa siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan kasih. Kita bisa siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, karena kita cuman hanya alatnya teman-teman. Amin. Nanti kita belajar di pasal-pasal selanjutnya itu bagaimana kita hidup melayani Tuhan, bagaimana sikap hidup kita selanjutnya. Tapi kita mau belajar hari ini, kita mau kenal bahwa kita mau lebih lagi sungguh-sungguh menghargai apa yang sudah Tuhan kasih. Mungkin teman-teman yang hari ini mungkin merasa biasa-biasa aja, mungkin belum merasakan apa sih, gimana sih penyertaan Tuhan, gimana sih rasanya hidup di dalam Tuhan. Kita mau belajar hari ini, kita mau minta bahwa Tuhan mau kasih, Tuhan mau penuhkan kita kembali, Tuhan mau masuk dalam hidup kita kembali, supaya Tuhan bisa menuntun kita di hari-hari ke depan, dimanapun kita berada kita jadi berkat. Amin. Amin teman-teman. Amin. Ya, sama-sama saya undang pemain musik. Hari ini kita mau berdoa, kita mau tutup mata kita mau minta kepada Tuhan supaya kita lah bersama-sama di tempat ini, anak-anak di tempat ini lebih lagi dipenuhi oleh Roh Kudus, lebih lagi Tuhan ingin hidup dalammu. Kita mau menyerahkan semua apa yang selama ini kita pegang. Mungkin
kayak hikmatmu, hartamu mungkin, atau semuanya. Karena itu semua nggak berarti apa-apa teman-teman. Karena kita hanyalah manusia biasa yang seharusnya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus, hanya dipenuhi oleh kedaulatannya saja. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita mau tutup mata kita mau nyanyikan lagu ini. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Katakan, Roh Kudus penuhi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Lebih sungguh lagi. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Hari ini kita mau mendedikasikan hidup kita sekali lagi. Mungkin kalian yang mungkin merasa, aku belum merasakan bagaimana sih kemurahan Tuhan, aku belum merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupku. Atau mungkin teman-teman yang sudah ikut Tuhan, tapi mungkin teman-teman merasa lemah, mungkin teman-teman merasa kesepian. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tapi pada saat hari ini kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Kita mau membuka hati kita lebih dalam lagi, lebih lebar lagi buat Tuhan.
supaya Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Karena Tuhan izinkan teman-teman. Tuhan itu mau kasih kesempatan kita untuk bisa membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Masalahnya kita mau gak hari ini kita mau buka hati kita buat Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita ini bisa dipakai sama Tuhan. Hanya itu satu-satunya jawabannya tuh teman-teman. Bukan kalian cari kemana-mana, kalian cari jawaban, bukan teman-teman. Hanya satu jawabannya, kalian mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, dan kalian akan merasakan bagaimana berkuasanya Tuhan dalam hidupmu, bagaimana besar, begitu besarnya penyertaan Tuhan, begitu pun besar kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat hidupmu. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Roh Kudus penuhi, Tuhan masuk dalam hidupku, Tuhan. Tuhan urapi dalam setiap anak-anak di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan mau menerima kami. Kami sangat bersyukur Tuhan mau mengambil kami jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sama-sama kita angkat tangan kita. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang Tuhan buat anak-anak di tempat ini. Mengalirlah sekarang. Oh, mengalirlah sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi menghargai dan mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau masuk dalam hidup kami. Tuhan mau menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, berdaulat atas hidup kami. Hari ini kami mau Tuhan hidup sesuai dengan jalan-Mu, hidup sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan mau bawa kami siap hanya ingin hidup bagi-Mu, dan hidup kami hanya ingin menunjukkan betapa besarnya kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak di tempat ini Tuhan, semakin lagi dewasa untuk mengenal-Mu Tuhan, semakin lebih mengerti apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup mereka. Tuhan buka hati mereka, Tuhan berikan mereka hikmat, jadi anak-anak yang luar biasa, jadi anak-anak yang berdampak buat orang-orang di luar sana, dimanapun mereka berada Tuhan, di pekerjaannya, di sekolahnya, dimanapun mereka jadi anak-anak yang berdampak, jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama kita kembali berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah siang hari ini. Kami boleh bersama-sama diingatkan, kami bersama-sama dikuatkan bahwa kedaulatan-Mu itu adalah kedaulatan yang pasti Tuhan. Kami percaya Tuhan, di luar Injil-Mu, di luar kasih-Mu Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang
menjadi tidak pasti Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kami, mungkin dalam keluarga kami, mungkin juga dalam pelayanan kami, mungkin dalam aktivitas kami sehari-hari pun kami merasakan Tuhan. Ada begitu banyak ketidakpastian dalam hidup kami Tuhan. Tapi ketika kami mengenal akan firman-Mu, ketika kami mengenal akan pribadi-Mu secara langsung Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami adalah penuh kepastian bersama dengan-Mu Tuhan. Meteraikan firman Tuhan pada siang hari ini, urapi setiap kami Tuhan dalam melangkah masa muda kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-Mu Meksi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, otoritas kuasa Allah turun atas setiap hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat pelayanannya, lewat pekerjaannya, biarlah nama Tuhan terus dimuliakan Tuhan. Berkati setiap apa menjadi kebutuhannya dia Tuhan, atau mungkin pergumulan-pergumulan saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan anak-Mu ini sendirian Tuhan. Dan sebentar lagi juga Bapak kami akan memberikan persembahan. Ini adalah satu bentuk syukur kami ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, seperti biasa pengumuman teman-teman, jangan lupa besok Kamis, setiap hari Kamis ya, ada ibadah doa malam di tempat ini jam 7 malam. Lalu hari Minggu ada ibadah jam 9 pagi dan ibadah youth yang biasa kita lakukan saat ini jam 12 siang. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta luar dari saudara Hizkia. Saudara ya, bukan pendeta, sorry. Dari luar, dari GPPS. Jadi teman-teman pastikan hadir untuk sama-sama belajar, excited dalam ibadah gitu ya. Terus juga diinfoin buat teman-teman youth yang mungkin belum dibaptis dan memiliki kerinduan untuk dibaptis, segera daftarkan karena gereja juga akan mengadakan sakramen baptisan di bulan Juni ini. Jadi teman-teman buat Anda yang merasa belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis bisa daftar di gereja. Lalu yang terakhir teman-teman, kita kedatangan teman baru. Siapa teman baru kita? Di belakang saya. Ya, untuk itu kita boleh berikan apresiasi welcome ya teman-teman ya. Namanya Kak Nathan teman-teman. Namanya Kak Nathan, jadi teman-teman nanti bisa setelah ibadah ini boleh mengakrabkan diri bersama Kak Nathan. Kita apresiasi dengan sebutan apa? Welcome to our church ya. Siap? 1, 2, 3. Welcome to our church. Selamat datang Kak Nathan. Selamat melayani di tempat ini. Jangan pernah bosan-bosan untuk melayani. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua bangkit berdiri. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. It is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Beri
kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah siang hari ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh diizinkan untuk kami berkumpul bersama-sama. Kami menikmati hadirat-Mu, dan biarlah juga Tuhan Kau boleh disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Terlebih kami boleh dididik oleh kebenaran firman-Mu yang membawa kami semakin hari boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang siang hari ini datang untuk mereka boleh beribadah, mereka boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Dan kalau sebentar setiap kami mau akan pulang, kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami Tuhan dengan kasih karunia-Nya, damai sejahtera Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu Tuhan studi sekolah kami, baik usaha pekerjaan kami, rumah tangga, keluarga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus yang percaya, berkat Tuhan turun atas setiap kita. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.